Cap, kan kalau orang mau masuk sekolah pilot, katanya, nih kan stigma masyarakat, harus jago matematika, harus jago fisika, bahasa Inggris, dan matanya harus sehat. Apa kabar dengan mata saya yang silinder ini dong? Gimana, Cap? Memang biayanya nggak sedikit, makanya tadi selain dari punya uang belum tentu kita bisa juga menyelesaikan sekolah itu, karena banyak sekali ujian-ujian harus kita lewatin. Banyak juga teman-teman yang dengan biaya besar pun di tengah jalan akhirnya dia putus, patah semangat lah. Juga, oh gitu. Ya, karena bukan cuman kita harus belajar, tapi mental juga harus siap gitu. Kalau ketika mau masuk sekolah pilot nih, misalnya umur saya 30, masih bisa? It's okay, masih bisa, masih bisa. Wow. Cuman Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kapten Erik Erlangga. Sehat ya? sehat. Ini Kapten Erik Erlangga membawa kita dari Jakarta ke Muara Bungo dengan airline 6R ya? 6R. Sriwijaya Group ya? Sriwijaya Group. Cap, ini kita langsung aja nih Cap kepada penerbangan atau sekolah penerbangan. Banyak orang-orang yang pengen jadi pilot. Itu kan cita-cita anak kecil zaman dulu. Ya. Ya, karena bisa terbang, karena segala macam. Kapten sendiri masuk sekolah pilot tahun berapa, Cap? Saya masuk sekolah pertama kali untuk sekolah pilot itu di tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Itu di mana, Cap? Saya start pertama kali di Nam Flying School. Kebetulan sekolah itu ada di Pangkal Pinang waktu itu. Oh, di Pangkal Pinang. Ya, di Pangkal Pinang. Apa namanya, sorry? Nam Flying School. Nam Flying School, berarti dari 6R. 6R juga. 6R itu adalah airlines-nya, tapi kalau Nam Flying School adalah untuk training flying school-nya. Iya, berarti dia afiliasi gitu. Dia masih satu anak perusahaan dari. Oke. Sekarang ada airline gitu ya, Cap, ya? Artinya ada airline yang tanda kutip mengkaderisasi pilot-pilotnya gitu ya. Ada gitu. Betul, ada. Oh, saya pikir sekolah sama airline adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah gitu, benar ya? Ya, bisa satu manajemen di atas, cuman peruntukannya berbeda-beda. Oke. Kalau di airline-nya dia ngurus untuk penumpangnya segala macam itu, dan kalau yang untuk flying school memang untuk pendidikan. Oke. Benar itu. Cap, kan kalau orang mau masuk sekolah pilot, katanya, nih kan stigma masyarakat, harus jago matematika, harus jago fisika, bahasa Inggris, dan matanya harus sehat. Apa kabar dengan mata saya yang silinder ini dong? Gimana, Cap? Artinya gini, memang itu keperluan utama. Di sini kan mungkin teman-teman udah tahu semua gimana sih kondisi COVID. Oke, iya. Nah, banyak indikator yang kecil-kecil ini tombol. Nah, memang diperlukan mata yang baik sebetulnya. Mata yang baik, pendengaran yang baik, termasuk motoriknya juga. Itu salah satu. Motorik itu maksudnya refleks itu betul. Itu. Tapi tidak jangan kecil hati walaupun masih muda atau sudah tua pun masih bisa. Oke, ada batas umur kan? Pensiun. Batas umurnya pensiunnya aja. Oh gitu, maksudnya kalau ketika mau masuk sekolah pilot nih, misalnya umur saya 30, masih bisa? It's okay. Masih bisa. Wow. Cuman kenyataannya sekolah itu nggak semudah yang kita bayangin lah. Oh, Saya nggak sebentar juga. Ini cukup lama prosesnya. Nah, butuh ketekunan dari kita memang. Terus sama kemauan yang keras. 1,5 tahun umur, Chef? Itu hanya untuk dasarnya aja ya. Oh gitu. Untuk basicnya aja. Kan ada license tuh, ada minimum sebelum kita masuk ke airline transport untuk kayak penerbangan gini. Penerbangan yang mengangkut penumpang. Dia start dulu dengan SPL, PVL, kemudian CDL. Itu adalah minimum license dasar yang dimiliki pilot sebelum dia bisa nabangin untuk yang transport ya. Oke, jadi dasarnya itu 1,5 tahun, selebihnya license gitu. Betul, tergantung namanya kalau kita sebut type rating. Kalau analogi nih ke kendaraan, kita misalnya kita mengendarai mobil Suzuki, kita mengendarai Honda, nggak bisa langsung, karena dia punya spesifik. Oh iya. Misalnya pesawat bisa Boeing atau Airbus itu berbeda. Nah, di situ beda lagi. beda tuh sekolahnya. Tapi basicnya ada apa nih? Oh, basicnya di ketika belajar pakai si Cessna itu ya, gitu ya. Pesawat baling-baling. Betul, macam-macam, bisa Cessna, bisa Piper Warrior, macam-macam. Simulator ada juga ya, Chef? Simulator juga ada. Iya. Oke. Kalau orang yang mau jadi misalnya angkatan udara, berarti spesifikasi pesawatnya beda lagi ya?
berbeda, tapi dia punya yang basic juga sama. Oh, basic. Itu mereka masuk untuk ke umum, ke transport itu, dia akan sekolah lagi sesuai dengan pesawat yang mau digunakan. Oke. Jadi pendidikan lanjutan gitu ya. Betul. Ya, Bro ya. Ya. Oke, jadi total belajar untuk bisa masuk ke perusahaan airline itu berapa tahun, Bro? Oke, kalau misalnya basicnya kita tuh untuk sebagai student pilot ya, sampai dapat ke CPL itu kurang lebih itu ada di 250 jam, itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Oke. Udah selesai, kemudian kalau kita masuk ke airline transport kayak maskapai seperti ini, dia punya requirement sendiri karena dia spesifik pesawatnya kan mau pakai apa. Iya. Nah itu belajar lagi kurang lebih setelah 8 bulanan lah. Oke. Sampai akhirnya masuk sebagai langsung kapten atau jadi co-pilot? Pilot dulu. Oh, co-pilot dulu. Ya. Itu jenjang karirnya gitu ya? Betul. Setelah dia dapat di situ resmi dia bisa masuk line pilot, dia akan qualifying hours atau jam terbangnya lah. Oke. Begitu dia flight jam terbang, otomatis kan pengalaman bertambah. Pengalaman nambah. Nah itu akan direkomendasikan kemana? Dan dia akan menjadi captain ujungnya ntar. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Perjalanan dari co-pilot jadi kapten tuh macam-macam orang, beda-beda. Betul. Setiap perusahaan punya requirement juga. Oke. Berapa minimum harus jadi captain ada di situ. Harus loyal sama satu perusahaan kah atau? Termasuk salah satu ya. Oke. Termasuk salah satu lah. Berarti bisa aja dia kapten di sebuah airline, kemudian ketika pindah perusahaan, dia jadi co-pilot dulu? Enggak perlu. Oh, Kalau langsung. misalnya itu berbeda type dari aircraft bisa. Contoh misalnya dari propeller untuk fanjet, dia memang harus mulai dari start dari start dari co-pilot dulu. Karena itu ada familiarization untuk di pesawatnya. Oke. Seperti itu. Cap, ini kan ibarat kalau kita punya SIM kan ada perpanjangan nih. Nah, sekali. Kalau untuk pilot nih SIM-nya pilot ini dirilis license lagi berapa bulan, berapa tahun? Umurnya pendek cuma 6 bulan aja. Oh, tiap 6 bulan jadi ada Betul. pemeriksaan kembali, reverifikasi gitu ya? Betul, trainingnya tuh kalau salah total minimum ada 9, kemudian plus pendeknya itu medical ya. Itu juga salah satu poin utama. Itu gak lulus ya semua nggak bisa jalan. Kita nggak bisa jalankan proses sebagai pilotnya juga. Jadi harus lulus. Oke, itu semua. Cap, tantangan ketika belajar jadi pilot selain rasa takut terbang tuh apa? Untuk ya kalau pribadi, menurut saya tantangan itu sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Oh, oke. Tidak bisa. Kenapa? Itu kan tergantung kemauan kita. Ini sama tadi bilang dari awal, mau umur tua, mau umur muda, selama dia belum pensiun, mau jadi pilot bisa. Oke, Ada aja tadi effortnya untuk mendapatkan itu. ya, betul itu. Kalau kapten sendiri emang dari kecil pengen jadi pilot dan lulus SMA langsung kolam terbang atau gimana? Enggak juga. Enggak. Betul aja rezekinya di sini. Gitu. Oke, sebelumnya berarti Saya sebelumnya adalah teknis. Orang teknik saya sebelumnya. orang teknik. Ya. Sempat kuliah di teknik juga. Sudah, iya. Oh, udah selesai, kemudian pindah ke penerbangan gitu. Iya. Gitu. Nah, Cap nih, karena kita nggak bisa lama-lama di sini, Cap, Yap. harus balik lagi ke Jakarta, guys. Ini kita sabotase ruang bisnis kelas nih. Cap, ini kan orang di antara ketakutan orang sekolah pilot adalah biayanya, Cap. Saya pernah tanya, Cap, saya pernah ke Alpha Flying School Oke, siap. di Halim ya, Nah, di Halim. Total ya, sama uang kesehatan segala macam 1,2 miliar. oke. Tahun berapa kayak itu? Kalau boleh tahu. Itu 2016 Cap. Apa 15 gitu kalau nggak salah. Memang biayanya nggak sedikit. Makanya tadi selain dari punya uang belum tentu kita bisa juga menyelesaikan sekolah itu karena banyak sekali ujian yang harus kita lewatin. Banyak juga teman-teman yang dengan biaya besar pun di tengah jalan akhirnya dia putus, patah semangat lah. Ada juga, oh gitu. Ya, karena bukan cuman kita harus belajar tapi mental juga harus siap gitu. Dia semi militer gitu nggak sih, Cap? Enggak juga. Oke. Hal yang butuh disiplin ya. Oh, disiplin aja. Nah, kalau dengan biaya yang segitu, kalau di apa tadi namanya? 6 flight school? Flying School Nah, segitu juga. enggak, zaman saya enggak segitu. Masih di sekitar ya setengah lah. Oh, setengahnya segitu ya, sekitar ya. jutaan ya. Oke. Apakah dengan dia yang segitu, kemudian kita kerja, nih realistis nih, Cap? Cepet balik modal nggak sih? Kalau cepat balik modal, Tergantung ya. ya tiga sih. Tergantung giat nih kita nyari jam terbang itu ya. Sebenarnya nggak nyari mas, kita kan udah dijatah dari perusahaan diatur. Kita misalnya sebuah airline punya 50 pilot, ya ada 50 pilot itu akan diatur seberapa. Oke. Masalahnya kita dengan penghasilannya nambah itu, apakah kita tetap komitmen dengan pengeluaran yang sebelumnya?
Oh, kalau kita lagi diukur akan susah kan? Paham. Itu lokasi lu aja. Iya, jadi memang mindsetnya jangan sampai para orang tua yang menyukai jadi pilot, ya lu balik modal lah, jangan gitu jangan gitu ya. Emang jadi pilot ya udah kerja dan karir akan meningkat terus insya Allah gitu. Betul. Oke, terakhir pesan buat teman-teman semua yang mau jadi atau mau sekolah pilot, kira-kira tips-tipsnya apa aja, Ken? Oke, yang pertama, kalau mau jadi pilot, yang pertama adalah harus disiplin Disiplin. dan rajin belajar. Kenapa rajin belajar? Sampai pilot tuh pensiun, dia harus belajar. Baru terus ya, ada update terus ya. Betul. Oke, terus kan Dan harus upgrade diri. Yang paling penting upgrade diri ya. Jadi disiplin, rajin belajar dan terus upgrade diri ya. upgrade diri. Jadi ya benar. Dan yang paling penting terakhir adalah kesehatan harus jaga. Kesehatan dijaga, makanya pilot ini nggak pakai kacamata. Saya kacamata tebal enggak. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan yang mau jadi pilot Allah kabulkan cita-citanya jadi pilot, bermanfaat dunia akhirat. Amin. Ken, makasih banyak. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?